Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, tentunya serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji pada hari ini, Kamis 11 Juli 2024, telah memasuki hari ke-61. Operasional pemulangan jemaah haji ke tanah air masih terus berlangsung. Hingga 10 Juli 2024 pukul 9 malam waktu Arab Saudi, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke tanah air yaitu berjumlah 137.342 orang. Mereka tergabung dalam 350 kelompok terbang atau kloter. Hari ini, Kamis 11 Juli 2024, jemaah haji yang akan dan telah diterbangkan ke tanah air berjumlah 8.782 orang. Mereka tergabung dalam 22 kloter, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Debarkasi Banjarmasin, BDJ, sebanyak 320 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Batam, BTH, sebanyak 450 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Aceh, BTJ, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Jakarta Pondok Gede, JKG, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Jakarta Bekasi, JKS, sebanyak 1.320 jemaah, 3 kloter. Debarkasi Medan, KNO, sebanyak 360 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Padang, PDG, sebanyak 393 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Palembang, PLM, sebanyak 450 jemaah, 1 kloter. Debarkasi Solo, SOC, sebanyak 1.440 jemaah, 4 kloter. Debarkasi Surabaya, SUB, sebanyak 1.484 jemaah, 4 kloter. Debarkasi Makassar, UPG, sebanyak 900 jemaah, 2 kloter. Dan Debarkasi Kertajati, KJT, sebanyak 879 jemaah, 2 kloter. Dikutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, pada penyelenggaraan haji tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi ini, pemerintah menyediakan 62,3 ton obat untuk menunjang kesehatan para jemaah haji selama di Tanah Suci. Proses pengadaan sebagian obat dan perbekalan kesehatan lainnya dilakukan di Indonesia, kemudian dikirim ke Arab Saudi. Proses pengadaan sebagian lainnya dilakukan di Arab Saudi. Obat tersebut didistribusikan ke wilayah kerja Mekah dan Madinah, yaitu dengan proporsi 80% Mekah dan 20% Madinah. Dari 80% proporsi obat di Mekah, 10% disiapkan untuk puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Pembagian proporsi obat ini didasarkan pada perkiraan lama waktu jemaah haji berada di setiap wilayah. Operasional penyambutan dan pemulangan jemaah haji juga berlangsung di 14 asrama haji. Mulai 2 tahun ini, Kementerian Agama mengaktifkan 2 asrama haji debarkasi baru bagi kepulangan jemaah haji Indonesia, yaitu Asrama Haji Debarkasi Manyaran di Jawa Tengah dan Asrama Haji Debarkasi Cipondoh di Banten. Asrama Haji Debarkasi Cipondoh melayani penyambutan kedatangan 25 kelompok terbang jemaah haji asal Provinsi Banten. Asrama Haji Debarkasi Manyaran melayani seluruh jemaah asal kota dan Kabupaten Semarang yang tergabung dalam 5 kloter. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH kembali mengingatkan para jemaah haji agar melapor ke puskesmas setempat saat tiba di rumah, terlebih bila mengalami gejala demam, batuk, dan flu.
Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan ibadah haji. Tahun ini, sejumlah inisiasi dan inovasi layanan untuk para tamu Allah mendapatkan apresiasi positif dari jemaah sebagai penerima langsung manfaat layanan yang disiapkan pemerintah. Berikut ini cuplikan apresiasi jemaah atas layanan dan dedikasi petugas yang dirasakan langsung oleh jemaah selama di Tanah Suci dan juga di tanah air. Ini kami selama di Arafah, Mina, bahkan sejak berangkat dari Batam, alhamdulillah mendapat pelayanan yang sangat baik. Baik kesehatannya, pelayannya, petugasnya. Kami termasuk yang murur di sini dan dilayani dengan baik, makan dengan baik, dan obat-obatan penuh kami menerima obat dari kesehatan. Fasilitas berlimpah ruah, malah tidak termakan. Oh, ya. Yang tidak makan di Arafah, yang tidak makan di Mina, yang tidak makan, tidak ada itu sekarang. Alhamdulillah kenyang semua, bahkan berlebih lagi. Tidak termakan apa yang diberikan oleh pemerintah di sini. Kalau kami yang sakit-sakit, sekali 24 jam atau sekali 2 hari itu dikontrol sama tim kesehatan. Dicek tensi, mana yang kurang, mana yang rendah, yang tinggi. Orang-orang yang penyakit gula itu dinasihati, ditentukan porsi makannya. Dan kami juga alhamdulillah termasuk orang yang sakit. Istri saya ini sakit jantung, sudah pasang hari ke-1 dan saraf terjepit, sudah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kami pada pemerintah rencana-rencana semula yang dibuka jadi Pekanbaru dulu memang tepat apa yang sudah sampaikan, bahwa kita tidak ada lagi kekurangan makanan. Ya. Terima kasih. Akhir kata, mari kita doakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalani ibadahnya di Tanah Suci, lalu kembali ke tanah air dengan meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.